Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Apa kabar? Insya Allah kalian sehat-sehat semua ya. So hari ini kita bacakan tentang maskulin ke feminim. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua, terutama untuk maskulin. Kita ambil energinya dia. Insya Allah 90% diberikan nyata oleh Allah seperti biasanya. So kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita, terutama si maskulin dan juga karmik. Kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini maskulin ingin sekali berkomunikasi, akan memberanikan diri untuk berkomunikasi kepada feminim, dan dia juga coba untuk memberanikan diri melewati segala rintangan untuk bisa kembali ke feminim. Ya, energinya. Ini bisa cepat dan lambat, jadi jangan terlalu berpatokan kapan-kapannya. Ya, karena ini adalah rahasia Allah. Aku hanya mengambil energinya, dan semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita akan ikhlaskan tentang dia, dan semakin dia akan mengejar kita. Karena kita memutuskan suatu energi negatif untuk ke energi positif buat kita sendiri. Oke? Di sini maskulin coba memberanikan diri ya untuk bisa reconciliation, untuk bisa spiritual kembali dengan feminim, karena dia merasa feminim ini adalah twin flames and soulmate-nya. Kita lihat maskulin. Iya, dia kan berani mengambil resiko ya, dan dia juga coba untuk mengikuti hasratnya dia untuk kembali ke feminim. Ya, dia berharap banget ya untuk bisa kembali ke feminim, tapi memang dia coba belajar untuk sembuh dari energi petualangnya dia. Wow, dia cinta banget loh saat ini ya, si maskulin ini ke feminim. Cinta banget ya, lagi bermimpi menghayalkan sembuhkan hubungan twin flame ini untuk kembali normal. Ini harapannya dia ya. Ya, dia coba untuk fokus ingin memperbaiki hubungan dengan feminim. Iya. Dia akan datang kembali nih si maskulin ke feminim, karena dimana feminim sudah coba untuk mengendingkan kisah masa lalunya. Ya, feminim juga sudah menjaga dinding pemisah. Ya, di sini coba mengendingkan masa lalunya yang membuat dia banyak menunggu, dan feminim di sini juga mengendingkan seseorang ya di sini. Dia ingin mengendingkan. Ini membuat dia bangkit, yaitu dengan cara mengendingkan, dengan cara menjaga jarak ya dari seseorang yang selalu memberikan perhatian ya si maskulin ini. Jadi yang tadi aku udah bilang ya, dimana feminim sudah membangun dinding pemisah, dimana feminim sudah bisa tegas dalam prinsipalnya, yaitu dengan mengoreksi diri, dengan mementingkan dirinya sendiri ya. Jadi kayak ya sekarang sendiri-sendiri gitu ya, karena kan perpisahan juga ya state 7. Dan di sini maskulin akan datang ya, dia ingin mempertaruhkan kembali. Harapannya dia tuh ingin adanya reconciliation.
dan dia coba berharap bisa memperbaiki dan reuni dengan feminim. Dia juga coba untuk kuat ya menghadapi segala rintangan, terutama tentang komitmen. Ya, dia ingin sembuh dari petualangannya dia, dan dia berharap kepada ilahi agar diberikan kesempatan untuk bisa reconciliation sama feminim, karena dia ingin memperbaiki dan memberikan hubungan yang lebih serius. Ya, walaupun terkadang dia masih mencari-cari ya, tapi di sini dia coba memperbaiki sikapnya dia yang petualang. Ya, aku lihatnya seperti itu, karena ya dia coba percaya diri sekarang untuk bisa mempunyai tujuan hidupnya dia reconciliation, ingin rujuk sama feminim ya, sama kita, karena dia akan mengambil resiko ya untuk bisa datang dengan harapan bisa union dengan feminim dan kembali memperbaiki hubungannya yang lebih serius. Ya, kita lihat clarify-nya maskulin ke feminim. Ya, oke. Iya, dia mencintai kita feminim. Ya. Oke. Di sini malah yang aku lihat dia takut banget ya beban kalau kamu banyak pilihan. Sini. Dia coba untuk mengoreksi diri ya tentang masa lalunya dia yang membuat dia banyak beban, ya banyak tertekan, dan ya dia merasa ending ya tentang harapannya. Di sini dia pun ingin mengendingkan bebannya dia, ya, dan ingin memulai kehidupan baru dengan kamu feminim. Ingin adanya reconciliation, tapi dia masih bingung. Ya, kenapa? Karena dia merasakan kamu banyak target sekarang, banyak yang menyukai kamu. Dia masih berfantasi. Ya, walaupun dia juga masih bermain ya di belakang kamu feminim di sini. Dia menyadari memang. Dan yang aku lihat bottom of the deck memang dia banyak ketakutan, stres, depresi tentang karmanya dia. Dia nggak tenang hidupnya karena di sini dia selalu berharap ada cinta yang lain yang datang yang menemani dia, karena dia selalu merasa kesepian, stres ya tentang perjalanan twin flames, terutama yang long distance ya. Jadi dia nggak happy sekarang. Dia nggak happy-nya karena dia banyak ketakutan tentang perpisahan dan pembayaran karma dari perpisahan ini. Jadi dia coba untuk mengoreksi dirinya tentang masa lalu yang membuat dia beban. Dia ingin mengendingkan bebannya dan memulai kehidupan baru dengan feminim, dengan kamu ya. Tapi di sini memang dia masih banyak halusinasi ya, masih banyak fantasi tentang perselingkuhan juga, dan dia juga melihat kamu tuh sudah banyak kebahagiaan ya, dan banyak yang menginginkan kamu, makanya dia ingin kembali ya. Dan di sini memang dia coba untuk mempunyai tujuan hidupnya dia kembali kepada feminim. Dia akan memberanikan diri komunikasi ya secara telepati dulu di sini ya, karena yang aku lihat di sini memang kan dia mau memberanikan diri juga ya di masa lalunya, meninggalkan kamu secara diam-diam, tidak ada komunikasi karena dia merasa ada tantangan lain yang membuat dia menghindari kamu.
Tapi ya aku rasakan di sini memang dia menyadari dari sikapnya dia meninggalkan komitmen ini ya, pernikahan, karena dia ingin kesuksesan buat dirinya dia sendiri ya. Pada akhirnya petualangan yang dia jalani hingga saat ini membawa beban. Bahkan dia juga sulit ya untuk hasratnya dia tercapai ya. Jadi kalau orang tuh nggak puas lah ya di sini, dan dia juga sulit untuk bisa memuaskan seseorang ya di sini. Makanya dia banyak tertekan ya tentang masa lalu, dan dia juga coba untuk mengoreksi diri. Kenapa? Karena dari petualangannya ini, cita-citanya dia, harapannya dia ini ending, hampa. Karena dia baru menyadari kalau twin flame-nya itu adalah kamu, kita ya di sini. Dia ingin memperbaiki kembali nih ke feminim, karena dia juga melihat feminim sudah banyak diincar oleh seseorang ya di sini, yang membuat dia juga kadang takut untuk datang ke feminim. Apa bisa memberikan hubungan yang serius, apa kamu nerima atau tidak? Karena di sini dia stres, depresi akan karmanya dia sendiri setelah perpisahan. Yang aku lihat di sini memang dia coba untuk memberanikan diri ya untuk bisa kembali ke masa lalu bersama kamu. Dia akan mengambil resiko tentang hal itu, kembali lagi ke masa lalu. Tapi memang dia harus mengendingkan petualangannya dia harus mengendingkan permainannya dia, dan dia harus memulai kehidupan baru ya dengan kembalinya union bersama twin flames dan adanya pernikahan di sini ya, untuk adanya kesuksesan kehidupannya dia dan feminim. Tapi memang hati-hati, akan ada orang lain lagi ya di sini yang membuat dia ya selalu ingin memberikan cinta, di mana dia sukses dengan kamu feminim. Hati-hati ya. Dan dia juga sadari, coba untuk mengoreksi diri tentang komitmen. Memang ini banyak membuat dia tertekan ya, karena sebenarnya dia tuh belum siap untuk menikah ya di dalam jiwanya, spiritualnya. Dan dia coba mengoreksi diri tentang spiritualnya, yang membuat cita-citanya dia itu banyak terbebani, banyak masalah, banyak kesulitan, sehingga ya dia sebenarnya ingin kembali ke feminim lagi, ingin memperbaiki, tapi bingung karena satu sisi dia juga banyak target, dia banyak khayalan, dan dia juga orangnya berfantasi untuk memperbaiki spiritualnya dia. Jadi dia nih coba untuk bermeditasi juga ya, memperbaiki terutama dalam mencintai dirinya dia sendiri. Tapi di sini dia selalu banyak khayalan ya. Khayalan kalau udah sukses dengan feminim ya dia akan mulai seperti itu lagi. Itu keburukannya dia. Makanya dia takut sekali nih, gelisah, stres ya tentang keadilan pembayaran karma. Karena dia selalu mencari kesempatan terus di dalam kesempitan ya. Jadi dimana dia sudah meraih segalanya, baru segalanya ya, dan udah mulai lagi gitu loh. Di sini yang dia coba untuk pikirkan, banyak banget ketakutan yang dia hadapi, dan dia coba untuk berpikir secara dewasa tentang masa lalunya ini membawa beban, dan dia ingin memulai kehidupan baru dengan feminim walaupun masih hanya khayalan ya di sini. Dan dia coba untuk memperbaiki ya, mengukir kembali impiannya bersama feminim, karena dia tahu feminim sudah banyak diincar ya dengan orang lain. Masculine to feminim, show you support ya, dia sebenarnya butuh banget support ya, makanya dia coba memberanikan diri menggunakan telepati. Hati-hati ya, dia akan menggunakan orang pintar juga
untuk menaklukkan feminim untuk bisa komunikasi lagi secara spiritual. Celebrate difference, ya dia akan merayakannya dengan cara lain, ya, yaitu dengan spiritual. Jadi dia ingin berkomunikasi secara spiritual dulu. Dia ingin menunjukkan kalau dia itu sebenarnya masih berkoneksi dengan kita, ya. Save you energy, save you energy. Jadi dia coba memberikan energi secara spiritual, alam bawah sadar. Hati-hati guys, perbanyak ibadah aja. Soalnya kalau dia hanya memanfaatkan keberkahan kamu dari perjalanan Twin Flames, lebih baik kamu pikirkan diri sendiri. Ya, berdoa boleh untuk dia yang baik-baik, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Pikirkan diri kamu itu utama, ya. Karena kalau kita sakit yang repot bukan dia, tapi orang tua, ya. Pasti anak atau kakak atau orang tua. Jadi pikirkan hal itu guys, ya. Intuition, dia gunakan intuisinya dia. Trust your own understanding. Ya, dia coba memahami ya tentang perjalanan Twin Flames. Di sini dia coba untuk CV energi, dia ingin mengendingkan energi negatif di masa lalu, dia ingin endingkan, itu harapannya dia untuk kembali lagi sama kamu union, dan dia akan menggunakan nih berfantasi memanfaatkan tentang keberkahannya kamu, blessingnya kamu ketika kembali sama dia, dan ini membuat dia ingin mencari target lagi untuk bersenang-senang. Ya, show you support, celebrate difference, save your energy, intuition, trust your own understanding. Ya, jadi dia mengikuti intuisi yang tadi gue bilang ya, telepati. Ya, di sini dia juga menggunakan orang pintar karena dia percaya ya tentang pengertian dirinya dia. Dia memakai topeng loh guys. Ya. Dia membuka topengnya tapi tidak semua. Jadi dia tetap memakai topeng ketika dia memandangmu. Jadi dia beranggapan kamu itu masih di bawah kendalinya dia ya, karena dia di atas di sini. Dia gunakan pola pikirnya kamu. Ya, jadi perbanyak ibadah aja karena dia ingin memberikan support ya dengan cara beda. Ya, sini ada pernikahan juga ya. Sini ada the Hierophants, pernikahan. Jadi kamu harus berhati-hati ya menghadapi orang seperti ini. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak sedekah dan orang tua. Ya, boleh berdoa untuk dia tapi jangan berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu fokus untuk dia. Doanya kapan-kapan gak apa-apa, tapi jangan setiap hari. Ya, terlalu berlebihan. Maksudnya jangan setiap hari dia untuk kembali gitu. Kalau memang dia jodoh pasti dikembalikan dengan Tuhan dengan mudah. Tapi kalau bukan jodoh pasti disulitkan. Itu udah simple banget jawabannya sebenarnya. Allah tidak mungkin memberikan sulit kehidupan kita kalau bukan diri kita sendiri yang membuat sulit, ya. Karena manusia itu kan tempatnya salah. Allah tidak pernah membuat kesulitan. Allah selalu memberikan kemudahan, ya. Tapi kitanya yang selalu membuat sulit. Jadi kita jangan pernah ngeluh, jangan pernah memaksa, jangan pernah berprasangka buruk sama Allah ketika kita dihadapi kesulitan. Terus kita pengen buru-buru selesai, pengen buru-buru ketemu dia, pengen buru-buru bersama. Gak bisa, ya. Karena kita kembali lagi pada diri kita. Kita yang mempersulit kehidupan kita sendiri. Jadi gunakan intuisinya kalian, jangan sampai dia mengambil energi kamu. Ya, gunakan intuisinya kalian. Percaya dengan apa yang kamu pahami sekarang, ya. Jadi dia gunakan orang pintar juga nih untuk bisa kembali sama kamu, tapi hayalannya masih dengan orang lain, yaitu dengan siapapun yang dia inginkan, ya. Padahal dia dirundung banyak sekali ketakutan tentang pembayaran karma, keadilan. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku. Lagi terutama saya take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.